Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hasti Kusuma Pratamasari. Untuk kali ini kita akan membahas motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Silahkan menyaksikan. Apa itu motivasi belajar? Jadi, motivasi belajar ini merupakan suatu dorongan, baik itu internal ataupun eksternal dalam diri suatu individu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, istilahnya sendiri muncul dari kata motif yang berarti alasan atau kekuatan yang mendorong suatu tindakan. Nah, di dalam motivasi belajar ini, dalam prosesnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah kebutuhan sebagai dasar munculnya dorongan, kemudian tujuan sebagai arah yang ingin dicapai, kemudian ada perilaku sebagai dasar atau usaha nyata dari si individu ini untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa motivasi belajar itu penting? Nah, jadi motivasi belajar itu penting karena dia ini berperan sebagai penggerak supaya kita ini mau belajar. Nah, semisal kita ini nggak punya motivasi belajar, kita itu akan cenderung mudah bosan dalam belajar. Terus kita biasanya jadi malas, terus kita suka menunda tugas, dan juga kalau kita ketemu materi yang sulit, kita akan cepat menyerah. Kita akan membahas 4 poin di sini. Yang pertama adalah motivasi menjadi pemicu usaha dan prestasi akademik. Jadi biasanya orang yang punya motivasi biasanya akan berusaha keras untuk mencapai tujuan belajarnya dia. Misalnya ada mahasiswa BK, dia punya tujuan untuk menjadi guru BK yang baik. Nah, maka kalau dia punya tujuan itu, dia akan lebih rajin belajar, lebih rajin baca materi, aktif bertanya di kelas, dan juga berlatih keterampilan konseling. Yang kedua itu adalah motivasi sebagai sumber psikologis untuk memulai dan melanjutkan belajar. Nah, jadi kadang yang sulit itu bukan kita memahami materi, tetapi memulai belajar itu sendiri. Jadi motivasi di sini membantu kita untuk mengambil langkah pertama dan kita tetap konsisten meskipun kita sendiri sedang tidak mood. Yang ketiga itu adalah motivasi membantu menentukan arah belajar. Jadi kalau kita punya motivasi yang jelas, kita tahu nih apa yang perlu kita pelajari, apa tujuan yang pengen kita capai. Nah, jadi belajarnya kita itu nggak cuma sekedar menghafal materi, tetapi memang karena kita punya tujuan yang jelas. Dan yang terakhir itu adalah motivasi membantu mengatasi rasa lelah dan juga jenuh. Jadi dalam proses belajar itu pasti banget ada yang namanya rasa lelah dan juga rasa bosan. Nah, dari tugas yang menumpuk, dari materi yang sulit, dari nilai yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini motivasi itu sangat berperan penting untuk membuat kita ini tetap bertahan dan juga supaya nggak mudah menyerah. Nah, jadi bagaimana sih cara menjaga motivasi belajar ini sendiri? Nah, di sini kita akan membahas 7 poin utama. Yang pertama adalah menentukan why atau alasan kuat dalam diri kita. Jadi coba kita tanyakan ke dalam diri kita, kenapa sih saya harus belajar? Nah, jadi jangan cuma soal terpaku pada nilai dan takut dimarahi dosen, tetapi kita bisa menentukan tujuan-tujuan yang lain. Contohnya, ada orang yang belajar karena dia pengen membanggakan orang tua, atau dia ingin punya pengetahuan yang luas supaya dia bisa membantu banyak orang dengan pengetahuannya. Nah, biasanya alasan-alasan yang kayak gini bakal lebih kuat dan juga bertahan lama. Terus yang kedua itu kita bisa menetapkan tujuan yang realistis dan juga terukur. Jadi kalau kita belajar jangan langsung menetapkan tujuan yang terlalu besar banget. Jadi kita bisa mulai dari target-target yang kecil. Misalnya tujuannya kita nggak usah bilang minggu ini saya harus menyelesaikan semua materi ini. Nah, jadi kita coba ubah tujuannya, ubah targetnya menjadi hari ini saya coba selesaikan 1 bab dulu, kemudian membuat ringkasan. Yang ketiga itu adalah cari lingkungan belajar yang mendukung. Jadi lingkungan ini benar-benar sangat berpengaruh dalam proses belajar dan menjaga semangat belajar kita. Kalau kita punya teman yang rajin, vibes-nya positif, nah biasanya kita akan tertular nih semangat belajarnya dari si teman ini tadi. Terus yang keempat adalah variasikan metode belajar. Jadi kalau kita belajar dan cuma sekedar baca-baca aja terus, nah itu kita akan lebih cepat bosan. Jadi sesekali kita itu perlu memvariasikan. Kita bisa belajar dengan melalui video, melalui diskusi kelompok, melalui
membuat mind map atau kita mengajarkan kembali materi yang sudah kita baca kepada teman. Nah, ini akan lebih lengket biasanya materinya. Kemudian memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan target kita, misalnya kita udah mengerjakan materi yang sulit, kita berilah penghargaan kecil kepada diri kita, misalnya nonton film kesukaan kita, film favorit, atau kita membeli camilan sebagai bentuk self reward itu tadi. Terus yang keenam, menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jadi belajar itu bukan berarti kita harus terus-terusan bergadang setiap hari, tetapi kita tetap harus memperhatikan kesehatan kita, karena dari kesehatan itu sendiri, pikiran yang sehat, tubuh yang sehat ini akan justru membuat kita lebih mudah fokus dalam belajar itu. Terus yang ketujuh dan terakhir adalah jangan pernah takut gagal, karena kalau kita gagal itu bukan berarti kita tidak mampu, tetapi dari kita gagal itu kita punya kesempatan lagi untuk belajar dan memperbaiki diri. Misalnya hari ini kita dapat nilai yang kurang memuaskan. Nah, berarti kita bisa mencari nih bagian mana yang masih kurang dan kemudian kita memperbaikinya lagi pada kesempatan berikutnya. Belajar adalah perjalanan seumur hidup, karena kita itu nggak cuma belajar di sekolah ataupun di kampus, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman dari berbagai hal yang kita lalui dan kita temui sehari-hari. Dan di sini motivasi itu sebagai bahan bakarnya. Dari motivasi yang kuat, kita bisa lebih semangat untuk belajar dan juga kita nggak mudah menyerah nih saat menemukan kesulitan atau saat kita menghadapi kesulitan. Kemudian kita harus menemukan nih why atau alasan kuat mengapa kita harus belajar. Dari alasan yang kuat ini tadi akan membantu kita untuk terus bertahan dan juga untuk kita terus berkembang. Jadi teman-teman, teruslah belajar, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat pada impian kita di masa depan. Kesimpulannya, motivasi belajar itu adalah dorongan dari luar dan dari dalam diri yang membuat kita mau dan terus belajar. Kemudian, motivasi ini terbentuk dari kebutuhan, diarahkan oleh tujuan, dan diwujudkan melalui perilaku belajar. Nah, sehingga sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai prestasi akademik. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.